Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Salviana Sani, mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi korosi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas PLP Pendidikan Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum memasuki materi, mari kita simak gambar berikut ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar besi yang berkarat. Lalu, apa sih yang disebut dengan karat atau korosi itu? Korosi atau perkaratan adalah suatu reaksi redoks antara logam dengan faktor lingkungannya, yaitu oksigen dan air. Dari suatu reaksi redoks tersebut menghasilkan senyawa oksida atau karbonat berupa hidrat. Berikut beberapa fenomena dari perkaratan atau korosi. Terlihat beberapa benda yang terbuat dari logam mengalami perkaratan atau korosi. Berikut contoh proses perkaratan pada batang besi. Pada batang besi yang terkena air atau air hujan akan mengalami kerusakan. Apabila terdapat pada lingkungan yang lembab, beda potensial akan terkoneksi oleh keberadaan air, sehingga akan mengalami kerusakan dan sel elektrokimia akan terbentuk. Bagian besi yang memiliki beda potensial negatif akan berperan sebagai anoda, sedangkan bagian besi yang memiliki beda potensial positif akan berperan sebagai katoda. Di anoda terjadi reaksi oksidasi besi yang menghasilkan ion Fe2+ dan 2 elektron. Hal ini yang menyebabkan besi dapat terkikis. Selanjutnya, ion Fe2+ akan larut dalam air dan elektron akan bermigrasi ke katoda. Di katoda sendiri terjadi reaksi reduksi gas oksigen yang terfasilitasi dengan adanya elektron hasil oksidasi besi dan ion hidronium atau H+, dan kemudian reaksi ini menghasilkan molekul-molekul air. Sementara itu, ion besi 2+ yang terlarut akan dioksidasi lebih lanjut oleh oksigen sehingga memiliki bilangan oksidasi +3 di dalam senyawa peroksida. Senyawa peroksida selanjutnya akan terhidrasi oleh air dan menghasilkan karat dan ion hidronium kembali. Karena ion hidronium dihasilkan, hal ini yang menyebabkan proses korosi akan terus berlangsung. Mengingat bahwa ion hidronium merupakan reaktan pada reaksi reduksi gas oksigen di katoda, oleh karena itu proses oksidasi besi pun terus berjalan dan membuat besi terus terkikis sehingga kualitas ketahanan besi menurun. Kemudian apa sih faktor-faktor penyebab terjadinya korosi itu? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Oke, yang pertama konsentrasi H2O dan O2. Pada kelembaban yang tinggi atau kadar O2 yang terlarutnya lebih tinggi, maka korosi akan lebih cepat terjadi. Yang kedua pH. Pada pH kurang dari 7 atau yang bersifat asam, maka korosi akan lebih cepat terjadi. Yang ketiga, keberadaan elektrolit, di mana elektrolit ini terdapat pada larutan garam atau asam. Pada elektrolit lebih mudah mengikat O2. Sebagai contoh, pada besi yang terkena air hujan yang mengandung asam akan lebih cepat terjadinya korosi. Yang keempat, suhu, di mana pada suhu yang semakin tinggi, maka korosi akan semakin cepat terbentuk. Hal ini sesuai dengan prinsip laju reaksi. Yang terakhir yaitu galvanic coupling, di mana terjadinya beda potensial sehingga sel elektrokimia akan terbentuk. Kemudian ada beberapa hal yang dapat mencegah terjadinya korosi. Yang pertama, penggunaan lapisan pelindung. Di antaranya dengan cara pengecatan, yaitu contohnya pada pagar. Kemudian pelapisan dengan plastik, contohnya pada rak piring yang dilapisi oleh plastik. Kemudian bisa juga melumuri dengan pelumas, dalam hal ini pelumas yang digunakan adalah oli. Contohnya yaitu bagian-bagian otomotif atau mesin. Kemudian yang selanjutnya yaitu tin plating atau pelapisan SN atau timah. Contohnya yaitu pelapisan SN pada kaleng kemasan makanan, sehingga kemasan makanan akan aman dari terjadinya korosi.
Oke, selanjutnya yaitu galvanisasi, contohnya pelapisan Zn pada besi bangunan. Kemudian yang terakhir ada chrome plating, yaitu pada flek mobil atau motor. Kemudian pencegahan yang kedua yaitu perlindungan katodik. Penggunaan logam lain yang lebih reaktif pada anoda, misalnya pada Mg, sehingga Mg akan mengalami oksidasi. Di mana Mg ini terletak di sebelah kiri Fe atau besi, sehingga Mg akan teroksidasi terlebih dahulu. Dalam hal ini yang menjadi anodik adalah Mg, sehingga Fe adalah katodiknya. Cukup sekian pembahasan mengenai korosi atau perkaratan. Semoga penjelasan yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.